Ya, aku awal-awalnya kan gini, dibilang benci Islam, awal-awalnya itu tidak gitu kan. Tidak ada aku benci itu. Bagiku semua agama yang sama gitu. Cuman karena doktrin pendeta gitu kan, dibilang seperti kayak maaf ya, itu siapapun itu pasti ada yang mendengar itu karena eh, Islam itu katanya kan teroris, eh, memperpecah belah berkeluarga, membunuh, kayak gitulah pokoknya kan, dicerita seperti itu kan. Nah, jadi karena itulah kami bencinya di situ gitu loh. Nah, jadi awal-awalnya itu kan kebetulan kan di rumah kan mamaku itu kan kayak piara daging B lah, piara gondit lah kalau bahasa ininya kan bahasa kita-kitanya. Nah, jadi mama aku piara gondit itu kan setiap hari aku ngasih makan gondit. Kalau pulang aku kerja aku kasih makan gondit mamaku. Aku kasih kayak makan makanan lagi tuh. Jadi apa kan setiap aku pergi kerja aku bawa bontot itu kan. Bontot kayak bekal lah gitu. Dagingnya itu isinya itu kayak daging babi lah kan. Jadi ada teman-temanku bilang, "Yoga, kau masak apa? Apa bontotmu?" Ini aku bilang gitu. Haram ini loh, katanya kayak gitu kan sama aku. Tunggu panas sekali. Mana asik, bentar. Terus. Hmm. Kan ini loh. Haram ini loh, katanya kan. Haram. Masa iya aku bilang gitu. Iya haram, nggak boleh dimakan ini katanya gitu kan. Oh, aku bilang gitu. Jadi abis itu adalah ke ini kan kecurigaanku pertama kan karena haramnya itu. Ku cari di Alkitab itu kan ada itu tertuliskan tidak boleh makan daging babi, babi itu haram bagimu. Gini 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 pokoknya itu ada itu ayatnya. Jadi habis itu adalah aku kayak kecurigaan lagi itu kan. Ku tanya lah mamaku. Oh mak, ku bilang kan, kenapa mak? Di Alkitab kan mak ya tertulis kita tidak boleh makan daging babi karena babi itu haram bagimu. Ku bilang gitu kan. Kenapa mak? Orang Islam itu tidak makan daging babi. Sedangkan kita makan daging babi mak. Ku bilang gitu sama makku. Hmm. Datanglah mamaku bilang kayak gini. Udah, ngapa pula itu kau? Mengapa kau mau murtadin kau? Eh, Kata mamaku kan, bukan loh, aku kan cuma nanya, mak, aku bilang gitu kan. Nah, habis itu itulah kan ada kecurigaanku itu, ku cari semuanya itu, ku buka di Google, ku buka di Alkitab, ku buka di mana-mana itu kan tentang ketuhanan tadi, yang makanan haram tadi gitu loh. Nah, habis itu kemudian apalah ada lagi nih loh, aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi pada diriku gitu kan. Nah, adalah temanku. Temanku itu bilang kayak gini. Yoga yoga katanya gitu. Apa? Eh, Kata aku gitu kan. Itu loh. Hmm, apa? Agama kita dijelekin loh katanya. Ada itu di TikTok kata kayak gitu. Emang ngomong apa mereka? Aku bilang gitu. Dibilangnya Yesus itu pakai kolor mati tergantung kata kayak gitu kan, yang bla 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 lah kata gitu sama aku. Mulutmu kan lantam yoga kata gitu kan. Itulah. Gitu. Mulutmu kan lantam kata kayak gitu kan. Ayolah kita sikat dulu mereka-mereka itu biar sadar dia ke jalan Yesus kata gitu kan. Terus ku bilang, sibuk aku loh, usaha aku masih aku jalani, aku bilang gitu kan. Udahlah bentarnya kata gitu kan. Ya udahlah, pergilah aku kan ke room itu ketiga kalinya itu aku pergi kan. Hmm, aku minta naik pertama nggak dinaik-naikkan. Terus kedua nggak dinaikkan juga kan. Ketiga ada dinaikkan aku di room si Pandi itu kan. Dinaikkan. Jadi habis itu cerita-cerita aku kan. Ku bilang lah ke mereka-mereka itu kan ya tentang kesaksian Yesus inilah Kristen segala macam kesaksian gitu. Terus abis itu dia bilang kayak gini, tunggu, si Jibril datang itu, dikasih lah ayat-ayat sama si Jibril gini-gini segala macam kan, ku buka lah di laptop ayat itu keluar kebenaran itu. Cuman kan sebelum itu aku ada keraguan dengan agama lamaku itu gitu loh. Ada keraguan karena ya aku yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Bapak itu siapa gitu. Itu pikiran gue kan. Siapa Bapak itu? Berarti aku pikir gini. Kalau dia Bapak berarti ada kakek Tuhan, nenek Tuhan.
Terus ada eh wujud Tuhan kan. Yang mana ini Tuhan? Ku bilang gitu kan. Kakek itu. Habis itu. Iya, Hmm. cocok itu Kalau yoga, cocok itu. iya Senjata gitu loh. kami dulu itu. Hmm. Lanjut. Orang sudah sedih ketawa lagi kaki Tuhan. Kayak gitu kan. Ah. Jadi kalau kalau Tuhan kalau Yesus ini, sedangkan Yesus itu ada di atasnya Bapa, aku bilang gitu. Kalau Tuhan kan Bapa ini, berarti adalah nenek Tuhan, adalah kakek Tuhan, adalah Tuhan kan. Berarti yang mana ini Tuhan, aku bilang gitu kan. Dalam pikiranku kayak gitu. Yang mana Tuhan ini, aku bilang gitu kan. Kalau Tuhan kan nenek, tentu si kakek tidak berkuasa. Kalau Tuhan kan si kakek, si anak yang berkuasa. Kayak gitu pikiran kan. Ya, stop di situ Gitu. dulu yoga. Dulu begini, awal-awal si Haleluya itu ya, yang Raja Debat, pernah aku gebuk pakai gitu. Nah, aku tanya sekarang mertua Tuhanmu siapa gitu. Wah, langsung diturunin aku. Ketika aku tanya, berarti Tuhan punya mertua gitu kan? Nggak perlu Hmm. kakek. Nah, langsung diturunin aku. Lanjut. Menarik ini. Iya kan. Habis itu kan apalah apa aku pikir-pikir dengan otakku itu. Ada itu kalau nggak salah itu 3 hari 3 malam aku berpikir itu kan. Yang mana Tuhan? Ku tanya lah sama pendeta kan. Pak pendeta aku bilang gitu kan itu hari Minggu itu jam kami kan kalau ke gereja itu kami sore kan. Ku tanya lah Pak pendeta. Pak pendeta yang mana Tuhan sebenarnya aku bilang gitu kan. Yesus Tuhan. Yesus Allah, Bapak itu Tuhan. Terus yang mana ini? Ku bilang gitu kan. Habis itu dia bilang, kenapa kau tanyakan itu memurtadin kau? Dibilangnya lagi kayak gitu kan. Bukan seperti itu loh kan. Aku cuman menanyakannya. Aku bilang gitu kan sama dia. Udah kau imani aja katanya. Imani saja. Gitu katanya kan. Habis itu waktu itu ku tes. Jadi adalah orang itu kayak kemasukan Roh Kudus kan. Di gereja itu. Berapa orang itu? 4 orang itu. Karena gini loh, ya kemasukan Roh Kudus itu kan orang-orang yang terpilih kan. Orang terpilih itu. Jadi ku bilang dalam hatiku seperti ini, kalau memang pendeta ini tahu, cobalah aku pura-pura kemasukan Roh Kudus, ku bilang kan. Kemasukanlah aku Roh Kudus. Jadi kemasukan Roh Kudus bilang kayak gini. Aku praktekkan lah kan. Raba 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 kayak gitu lah bilang kan. Iya, sumpah itu aku bilang kayak gitu kan. Habis itu sadar. Jaga kata pendeta gini dulu. Jangan biarkan itu Roh Kudus biar aja, jangan diapakan, jangan dipegang-pegang kata gitu kan kata pendeta itu sama orang-orang itu. Aku sadar itu dia nggak tahu aku pura-pura kesurupan kan. Habis itu dikasih air minum aku kan, dikasih air minum. Habis dikasih air minum, pura-pura aku sadar kan, bilang lemah sekali aku bilang kayak gitu kan. Padahal aku pura-pura itu, lemah sekali aku bilang gitu. Habis itu, nggak apa-apa, roh suci yang masuk ke dalam tubuhmu itu, dipegang usap-usap lah kepala aku kayak gini. Iya kayak gitu, kata kayak gitu. Karena kau cinta Allah tadi, makanya masuk roh suci ke dalam tubuhmu, kata gitu kan. Ku bilang dalam hatiku kan, mau kali aku kotok-kotokin, ku bilang kayak gitu kan. Berarti nggak benar lah ini, ku bilang gitu. Ya kan, adalah keraguan-keraguanku di situ itu. Adalah keraguan-keraguanku udah banyak pokoknya gitu loh. Nah, jadi nggak berani aku. Sebenarnya gini loh, siapapun itu orang Kristen, itu siapapun itu, bukan aku, mungkin yang lain-lain pun seperti itu. Mereka tahu mereka kebenaran itu. Cuman yang dipikirkan sama mereka itu satu keluarga, satu kalau dia punya istri atau suami ya rumah tangganya lah. Itu dipikirkan itu pasti itu gitu loh. Dan orang-orang sekitar gitu. Nah, jadi habis itu kan takutlah aku menyampaikan gitu apa isi hatiku kepada orang tua aku kepada orang-orang teman-teman nggak berani aku menyampaikan gitu. Nah, jadi habis itu masuklah aku ke rumah si Pandi itu kan. Masuk ke rumah si Pandi, tambah masuk di situ tambah inilah aku sama temanku itu berempat kami itu. Ya, berempat. Jadi yang dua ini lari gitu loh. Yang satu ini lari, si Bodat ini ditinggalkannya aku sendiri.
di room itu. Ditinggalkannya aku kan. Jadi aku kabur juga itu. Aku kabur kan. Kabur. Abis itu naiklah aku lagi. Naik lagi aku itu. Abis aku naik. Penasaran aku loh. Aku bilang gitu kan. Cobalah. Aku tanya lah tentang yang ku alami. Aku bilang gitu kan. Siapa tahu ada jawabannya. Aku bilang gitu kan. Dijawablah sama Bang Jibril. Ada Ustadz Anafi itu. Kalau nggak salah banyak itu Ustadznya di situ kan. Kemudian abis itu bersadarlah aku di situ. Gini loh, aku nggak tidak memikir, tidak pernah terpikirkan sama aku hal kayak gitu akan terjadi dalam diriku. Tidak pernah terpikir sama aku itu. Jadi habis itu apalah viral video-videoku itu yang aku bersahadat itu kan. Tahulah keluarga aku kayak kakakku, kayak tulangku, semuanya tahulah tetangga-tetangga aku kan. Jadi datanglah ini apa aku tunggu pertama itu kakakku keluarga aku lah bilang mamaku belum tahu itu karena mamaku gini, mamaku ke penyakit gula kering, kalau dikasih tahu dia nanti syok gitu kan. Datanglah keluarga aku bilang yoga kata kayak gitu kan. Apa aku bilang gitu, kau apa kau ini kau kau sebut la ilaha illallah itu kan kata kayak gitu. Ngapa kok kayak gitu katanya gitu kan sama kata keluarga aku. Kenapa emangnya aku bilang kayak gitu. Memang percaya aku Yesus itu bukan Tuhan aku bilang gitu. Diginikan kepala aku. Udah gila kau kata kayak gitu. Iblis kau yang bersarang dalam tubuhmu kata kayak gitu. Kalau mama tahu ini kata gitu kan mati mama mau kau kata kayak gitu kan. Sama aku. Banyak kau ini. Jahat kali kau aku bilang gitu kan. Suka aku lah. Umurku udah besar kok aku bilang gitu. Kenapa pula kau atur-atur diriku aku bilang gitu sama dia kan. Habislah keluarga tahu semuanya ini. Tapi keluarga aku nggak mau ngomong karena ke mamaku. Takutnya mamaku nanti syok. Gula mamaku kan naik itu sampai 600 700 itu gulanya, gula kering kan. Nggak mau udah ngomong. Kemudian itu jadi singkat cerita di inilah aku pulang dari tempat kerja itu maghrib itu kejadiannya. Maghrib aku pulang dari tempat kerja. Jadi gini pulang aku tengoklah muka mamaku udah kayak gini, udah ngerengut lah gitu kan. Bilang kayak gini, kenapa mamaku ini nggak seperti biasanya, bilang gitu kan. Pulang abangku ada itu dari Perawang Pekanbaru kan, dari apalah Kerinci datang semuanya pulang kampung. Apa udah kayak gini muka mamaku. Aku tengok, kok pulang orang-orang ini, ku bilang kan dalam hatiku. Aku udah kayak deg-degan jantungku ini kan. Habis itu ku tanya lah, mak, ku bilang gitu. Oh, kenapa mak kau kayak gitu mukamu, ku bilang gitu kan. Habis makan asam kau. Alang mati kata kayak gitu kan. Bodat kau kata kayak gitu. Kalau mamaku kalau mamaku mukul kan nggak apa-apa lah bagiku kan. Terus diginikanlah aku sama mamaku. Sama mamaku kan di pipiku ini ditampar lah. Kenapa mak? Ada apa ini? Datanglah abangku bilang kayak gini. Nggak perlu nggak perlu aku sebutin ya, ngomong itu lah pokoknya. Guguk lah. Guguk kata abangku kan. Kenapa kau? Iya kau masuk Islam kata kayak gitu. Kaget aku. Tahu dia ini, pada dia jauh kan. Kok pulang kau, bilang gitu. Ngomong kau dulu. Iya kau masuk itu. Kutenangkanlah dulu, ku bilang kayak gini. Nggak kayak gitu loh bang, ku bilang kayak gitu. Sini kita ngobrol dulu, ku bilang gitu kan. Ngobrol kita dulu, ngomong-ngomong kita dulu, ku bilang sama abangku. Habis itu ngomong-ngomong, pertama dia baik ngomong. Apa yang membuatmu seperti itu? Apa gara-gara perempuan sehingga kau bisa masuk Islam itu, kata abangku kan. Tidak, aku bilang. Pacarku Kristennya, aku bilang gitu. Bukan karena perempuan, aku bilang kayak gitu. Karena gini bang, aku mendapatkan kebenaran
bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu nabi, ku bilang gitu. Apa kau bilang kata kayak gitu kan? Apa kau bilang kata gitu? Diangkatlah bajuku. Diangkat sekuat-kuatnya dari abangku kan tinggi itu. Diangkat ke atas, dijatuhkanlah aku ke bawah gitu. Sekali lagi kau bilang Yesus itu bukan Tuhan katanya. Mati ke malam ini ku buat katanya itu. Itu bertiga itu abangku. Mati kau malam ini ku buat katanya. Tetap aku ngelawan. Aku bilang kayak gini. Enggak, Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tuhan itu enggak banyak, aku bilang kayak gitu. Langsunglah aku dijatuhkan dari atas itu ke bawah kan. Sampai ini loh. Ini demi Allah ini. Sampai sesak napasku. Hitam penglihatanku itu loh. Sehitam-hitamnya enggak pernah kurasakan itu. Aku bilang, kok hitam penglihatanku, aku bilang gitu kan. Sekali lagi kau bilang kayak gitu, awas kau katanya gitu kan. Sama abangku satu lagi. Siapa Yesus itu katanya? Bukan Tuhan, ku bilang. Yesus itu bukan Tuhan, dia nabi, ku bilang gitu. Langsung ini, nih terjadilah seperti ini. Langsung gigi ku patah. Di situ sakitnya minta ampun. Sakit sekali itu. Terus ditampar lagi ini. Sampai gini bunyi kupingku. Kayak gitu loh. Kayak toa masjid bunyinya. Kayak gitu kan. Iya serius. Pokoknya nggak pernah. Jujur ya, aku tidak pernah kena pukul dari kecil. Baru itu yang ku rasakan dalam diriku ini. Nah, kemudian itu kan disepak aku, dipukul. Ini masih ada jejak di sini. Di sini. Kayak pung gitu kan. Ditumbuklah kuat-kuat gitu. Kayak gini. Sakit itu. Ada kakakku. Diginikan lagi dari belakang sama dia. Kayak gitu kan. Dalam sesak napasku itu, mamaku nangis-nangis. Nangis-nangis mamaku itu. Tapi gini, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku. Ya, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku, bilang kayak gini. Mak, ku bilang kan. Aku ini anakmu ya, mak, yang terlahir dari rahimmu, mak, ku bilang gitu. Kenapa kau biarkan mereka memukulku, mak, ku bilang gitu. Apa nggak sayang lagi kau sama aku? Sampai mereka kayak gitu sama aku, memukulku, mak, ku bilang kayak gitu sama makku kan. Anakmu aku ini, ku bilang kayak gitu. Hanya karena berbeda keyakinan, mak, ku bilang gitu. Tega kau membiarkan orang itu kepada memukulku. Darah dagingmu sendiri, ku bilang kayak gitu. Mamaku bilang kayak gitu. Mungkin karena kesedihan mamaku lah kan, karena tidak terimanya dalam keadaan itu, mungkin keadaan amarah mamaku itu kan. Mamaku bilang, lebih berharga lagi seekor anjing daripada kau, katanya gitu. Kalau anjing bisa kami makan, katanya. Kalau kau kayak gini lebih parah kau daripada B, kata gitu kan. Binatang gitu katanya. Terus kemudian karena nggak tahan lagi aku, itu saksinya ada si Pandi itu. Ku video ke si Pandi, tanya Pandi itu. Darah ini, darah. Ini ku biru, ini biru ini. Ini lebam. Waktu itu lebam. Larilah aku, ku bawa mobil kan, sekuat-kuatnya itu. Ku bawa mobil. Di situ mataku hitam penglihatanku. Dalam hatiku bilang kayak gini, ya Allah, ku bilang kayak gitu kan. Kalau memang ya Allah, jalanku ini benar ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman, ku bilang kayak gitu kan. Jangan sampai aku mati dalam keadaan yang tidak beriman, ku bilang gitu. Nah, pergi aku saat itu pas aku pulang itu kan. Pas aku pulang itu belum aku makan itu sama sekali, baru pulang kerja dapatlah. Bentar. Dapatlah kayak gitu sama aku kan, yang kurasakan itu. Wih, gini loh. Memang kayak pahit ada, sakitnya ada gitu kan. Jadi gini, wajar aku sekarang kayak tinggal sendiri, aku kayak ngekos gitu kan.
Karena gini, ada sesuatu hal yang tidak perlu kuceritakan di sosial media ini kan. Karena ini menyangkut keluarga lah gitu kan. Nah, jadi untung gini, aku bertemu dengan orang-orang yang baik gitu loh. Bertemu dengan orang-orang yang mensupportku dari eh apa namanya? Dari itu yang kurasakan itu disupport tuh sama mereka gitu lah. Apa yang aku menceritakan itu. Nah, jadi disitulah awal-awal mulanya itu singkat aja ceritanya nggak usah panjang-panjang ya. Jadi disitulah singkat ceritanya itu bisa aku itu memeluk agama Islam itu. Iya nggak apa-apa mau kau rekam lautin nggak apa-apa silahkan kau sebarkanlah ini udah tahu ke orang semua wajahku mampus kau. Nah, bodoh kau. Nggak pikirkan itu matilah sana. Nah jadi kayak gitu ceritaku itu gitu loh. Sedih ya pokoknya gini. Bukan aku rasa gini dalam aku berpikir gini kan kenapa aku sedih yoga-yoga lain itu banyak juga aku yang merasakan seperti itu mungkin ada perbedaannya aku bilang gitu kan biar aku laki-laki kok kuat kok aku bilang gitu kan nah dan sampai sekarang pun ya keluarga aku itu masih mencariku ini udah 3 kali loh aku pindah loh 3 kali ini aku pindah sampai dicari waktu itu ketemu tapi nggak perlu aku ceritakan apa yang terjadi itu kayak gitu Ya, jadi izin sebentar host, Bang Handi, Bang Zuma, mungkin yang lain ya, boleh. Gini, Dinda Yoga, abang ini gini ya, punya ipar, adik ipar. Jadi siap siap Bang istri, Pandi siap Bang istriku tuh punya adik perempuan. Nah, nikah sama laki-laki marga Siregar. Nah, tadinya sebelum menikah kan dia Kristen, ya. Nah, setelah menikah ya terus terang masuk Islam. Maksudku gini, Dek. Boleh nggak aku minta nomor adek DM nomor adek. Nanti ku kasih nomor dia, adek ngobrol sama dia. Jadi gini, terus terang aku ini kesulitan ngajak dia ibadah gitu. Seperti sholat, padahal udah lama muslimnya gitu. Sholat, kayak puasa gitu kan. Ya selama ini terus terang, artinya asal dia muslim aja lah gitu. Nah maksudku nanti adek ngobrol sama beliau itu kan. Karena mungkin adek masih muda, ada rasa apa. Karena sesama mu'alaf gitu, maksudku gitu dek. Boleh nggak minta nomor adek Yoga, DM ke aku. Nanti nomor abang, adik abang ini ku kasih ke Yoga juga. Nanti Yoga berinteraksi sama beliau itu. Maksudku supaya dia mau ibadah gitu. oh iya Boleh ya? gini Bang terima kasih niat baiknya Bang terima kasih niat baiknya cuman saat ini aku masih pengen belajar dengan guruku dan dengan orang-orang yang terdekat denganku gitu Bang Iya, ya jadi maksudku aku gitu. ini fokus dulu gitu Artinya adek sama beliau itu nanti mengajak menarik minat dia gitu, itu deh, supaya mau belajar beribadah gitu. Paham kan ya gini maksudku? loh Bang Heeh. ya, bukan aku tidak mau itu. Lebih baik kalau abang seperti itu berikan deh kepada ustadz gitu. Saya bukan ustadz gitu loh, betul kan? Jadi jangan karena gini bang, orang yang pengen belajar tadi itu bukan karena paksaan gitu loh. Dia harus belajar sendiri dengan hati dan nurani sendiri gitu. Paham, aku paham. Jadi cuman usulan kan. Aku berpikir begini karena merasa mungkin sesama mualaf nih ya. Dan adik lebih muda. Kulihat giroh adik nih, semangat adik nih luar biasa gitu.